Ya, kali ini saya akan membuat tutorial tentang menghubungkan 3 switch dan masing-masing 5 komponen komputer dalam aplikasi Packet Tracer. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Packet Tracer. Kemudian kita tambahkan satu router. Di sini saya menggunakan router 1841. Lalu kita tambahkan 3 switch. Bisa langsung tambahkan ke atas. Setelah selesai, kita tambahkan 15 komponen komputer pada masing-masing switch. Setelah selesai, kita rapikan terlebih dahulu agar terlihat rapi. Setelah selesai, kita hubungkan komputer dengan switch menggunakan kabel. Kemudian komputer kedua, tekan komputer kedua, pilih fase Ethernet 0, kemudian fase Ethernet 0/2. Selanjutnya demikian, diurutkan saja sesuai dengan data yang sudah disiapkan. Fase Ethernet 0/4, kemudian fase Ethernet 0/5, begitu seterusnya. Setelah selesai, kita memberikan alamat IP. Yang pertama kita memberikan alamat IP ke router. Di sini saya memberikan alamat IP 192.168.0.0. Kemudian switch 192. Ini tadi titik 0 tadi salah, kita rubah dulu. Titik 0. Kemudian switch 1, sini saya isi 192.168.1.1. Router kedua, di sini saya isi 192.168.2.1. Kemudian router ketiga, kita bisa isi 192.168.3.1. Kemudian pemberian alamat IP kepada masing-masing komputer. Komputer yang pertama di sini bisa kita isi 192.168.1.2. Kemudian diurutkan ke komputer lainnya, 192.168.1.4.1.5. Kemudian 1.6. Lanjut pada jaringan kedua. Pada komputer pertama kita bisa isi 168.
192.168.2.2. Kemudian komputer kedua 192.168.2.3. tinggal disalin titik 2.4. komputer kelima titik 2.5. keempat komputer kelima titik 2.6. kemudian pada jaringan ketiga pada komputer pertama kita bisa isi 192.168.3.2. ya. Kemudian berikutnya titik 3.3. Oke, tinggal diurutkan saja. Titik 3.5 dan terakhir titik 3.6. Setelah selesai memberikan nama pada semua komponen, kita rapikan dulu. Selanjutnya kita bisa hubungkan switch ke router. Kita pilih fase standar 0/0, kemudian fase standar 0/0, fase standar 0/6, fase standar 0/1. Kemudian untuk switch ketiga ini belum bisa dihubungkan karena tidak tersedia untuk mencolokkan kabel switch ketiga. Bagaimana solusinya? Kita bisa tekan ini, kemudian kita pilih WI Ethernet, lalu kita off, matikan dulu routernya, kita salin ke atas pada bagian ini, kemudian kita on-kan kembali dan bisa kita hubungkan router switch ketiga ke router pada Ethernet 0/0/0. Langkah selanjutnya adalah kita mengkoneksikan masing-masing komputer ke switch. Di sini kita bisa masukkan IP address. IP-nya yaitu yang ada tadi kita tulis 192.168.1.2. kemudian kita enter. Kemudian kita enter, dia akan secara otomatis terisi pada bagian bawahnya. Kemudian default QA, kita bisa mengisi IP dari switch, kemudian kita close. Lakukan hal yang sama pada komputer kedua. Kemudian komputer yang kelima, kita bisa isi IP-nya addressnya 192.168.1.6. kemudian kita enter, lalu isi default giveaway-nya 192.168.1.1. kemudian pada jaringan kedua komputer pertama, kita bisa lakukan hal yang sama, masuk di desktop, masuk di IP address, kemudian kita masukkan IP address komputer pertama, yaitu 192.168.2.2.
Sudah selesai, lanjut pada komputer kedua. Kita masuk di desktop, kemudian IP konfigurasi, kita masukkan IP address dari komputer kedua, yaitu 192.168.2.3. kemudian kita enter, lalu isi default gateway nya, yaitu IP dari router. Kemudian kita close, kita close, kemudian lakukan hal yang sama pada komputer selanjutnya. Kemudian lanjut pada jaringan ketiga, kita masuk pada komputer pertama, kita buka desktop, kemudian IP konfigurasi, kita masukkan IP address dari komputer pertama, kemudian yaitu 192.168.3.2, enter. Kemudian pada default gateway nya kita bisa isi IP dari switch ketiga, yaitu 192.168.3.1. kemudian kita lakukan hal yang sama pada komputer selanjutnya pada jaringan ketiga. Setelah selesai kita memasukkan IP address masing-masing, di sini kita akan coba untuk mengecek apakah semua komputer ini terhubung. Itu dengan cara ketik pesan ini, kemudian kita ketik ke komputer pertama, komputer ketiga pada jaringan pertama. Ketika ada tanda successful berarti sudah terhubung. Bisa kita coba pada semua komputer di masing-masing jaringan, apakah sudah terhubung atau belum. Masih sukses. Kemudian berikut coba di komputer ketiga, masih sukses. Kita coba setelah terhubung semua masing-masing komputer pada masing-masing jaringan. Di sini kita akan menghubungkan 3 switch ini, semua 3 switch ini kepada menghubungkan ke router, itu dengan cara kita bisa klik router, kemudian klik config, dan pada path STRN 0/0 bisa kita masukkan IP address dari switch pertama. Kita masukkan IP address switch pertama, yaitu 192.168.1.1. Jangan lupa kita on-kan dulu pada bagian atas.
kita ada tulisan on, tinggal kita klik dan checklist, kita masukkan IP address-nya, kemudian kita enter. Kemudian berikut fase external 0/1, kita masukkan IP address dari switch kedua, yaitu 192.168.2.1 ya, .2.1. Kemudian kita enter dan jangan lupa diangkat dulu. Kemudian berikut pada untuk switch yang ketiga ini, dia berada paling bawah. Kemudian kita angkat dulu, kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.3.1. kemudian kita enter, baru kita close. Maka kita tunggu sampai semua tanda-tanda orange ini berubah menjadi hijau. Titik bulat orange ini semua berubah menjadi hijau. Maka akan kita coba lagi apakah komputer dari jaringan lain bisa terhubung kepada jaringan yang lain juga. Oke, sudah hijau. Kemudian berikutnya kita akan ngetes apakah semua komputer ini sudah terhubung atau belum. Tes dari komputer 1 pada jaringan pertama ke komputer kedua pada jaringan kedua. Nah, sebentar. Ya, di sini masih valid karena kita harus mencobanya 2 kali. Masing-masing komputer ke jaringan berbeda, kita mencobanya 2 kali. Saya coba lagi pada komputer pertama, jaringan pertama kepada komputer pertama, jaringan kedua. Di sini sudah sukses. Bisa kita coba pada komputer-komputer lainnya. Sini saya coba lagi pada komputer kedua, jaringan pertama ke komputer pertama, jaringan ketiga. Ya, di sini masih valid. Kita coba sekali lagi. Komputer kedua pada jaringan ke pertama. Nah, di sini sudah sukses. Bisa kita coba pada komputer-komputer lainnya. Dikarenakan tadi kita sudah berhasil mengkoneksikan komputer-komputer pada jaringan itu sendiri, maka secara otomatis semua komputer ini sudah terhubung dengan baik. Kita bisa mencoba satu persatu untuk memastikannya kembali. Dan sekian video tutorial dari saya. Saya ucapkan terima kasih.